bilang ya mungkin orang desa yang nggak pakai dolar. Oke. Apakah emang terdampak? Mungkin secara langsung enggak. Kita itu negara net importir. Seluruh masyarakat Indonesia gitu, mau di kota, mau di desa itu kan pasti pengaruh. Contoh kita nggak expect kayak 98 lah, cuman for ekstrim aja kalau kita ngelihat kalau semua harga naik, itu kan pelemahan rupiah tuh kan. Betul. Apakah harus sampai se-ekstrim itu baru bilang, ini masyarakat desa kena? Kan Jangan. kayaknya nggak perlu ya. Jangan. Itu pertama kali terjun pakai akun demo atau langsung real? Real bro. Dari dulu tuh gue nggak pernah pakai akun demo. Oke. Karena menurut gua yang susah di market itu bukan masalah analisanya aja. Analisa mungkin kayak lu mau sejago apapun sama lah gitu. Yes. Tapi psikologinya itu yang beda kan. Terlalu banyak noise ya kalau sekarang satu berita yang sama diinterpretasikan berbeda oleh beberapa orang di sosial media, influencer-influencer gitu kan. Tanpa dia sebenarnya tahu persis gitu. Mungkin kayak prospektus baru keluar tiba-tiba 5 menit udah ada yang ngebahas. Gua bilang, tahu dari mana lu? Gitu kan. Tahu dari mana lu? Emang lu bisa secepat itu bacanya kan gitu kan. Yuk, COD, cuan on demand. Oke, halo teman-teman Valburi, balik lagi ke COD Podcast ya. Di kesempatan hari ini gue udah kedatangan salah satu analis nih yang sering ya analisa makro, mikro, dan ini adalah founder dari Saham Berkelas. So, please welcome Ko Gani. Halo. Halo teman. Thank you. Ya. Thank you waktunya. Iya, thank you udah di-invite. Ko Riko, Oke, first of all, thank you. Waktunya udah datang nih dari kesibukannya, udah nyiapin waktu. Ya. Mau sharing ke teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang belum kenal nih, teman-teman Valburi mungkin boleh perkenalkan dulu. Oke, halo teman-teman semuanya. Nama gue Hendriko Gani. Jadi biasa dipanggilnya Riko. Sekarang kesibukannya masih jadi analis di salah satu aset management di Indonesia. Sama lagi coba develop community investasi lah ya. Namanya Komunitas Saham Berkelas gitu. Oke, menarik kok. Langsung aja nih, mumpung market lagi dar-der-dor, baik di dalam negeri maupun luar negeri. Iya. Mungkin kita mulai dari luar negeri dulu kok. Hmm. Aku mau nanya, kalau kau lihat perspektif dari Koriko sendiri, gimana ngelihat kondisi makro sekarang? Apakah kita udah mulai stabil ya kan? Nggak ada isu-isu lagi nih, perang yang berkelanjutan atau gimana tensinya geopolitik? Iya. Kalau ngomongin geopolitik sebenarnya menurutku udah topping lah ya. Udah kayaknya kalaupun naik ya sebenarnya di situ-situ aja gitu. Mungkin indikator yang bisa kita lihat kan minyak gitu ya. Minyak itu kan 110 ya mentok mungkin 110-an gitu ya. Terus turun lagi gitu kan. Terus kalau kita ngomong indeks saham semua udah naik gitu kan, udah balik naik lagi. Ngomongin emas turun udah nggak turun lagi, malah cenderung udah mau naik gitu kan. Jadi kelihatannya market ini udah cukup bosen gitu kalau kita ngomong Trump ini maju mundur terus, takut terus kan gitu kan. Ngancam tiba-tiba nggak jadi. Ya kelihatannya sih kalau dari makroekonomi sebenarnya udah cukup topis ya. Cuman kita ngelihat kapan nih kira-kira reversal dari tensi geopolitiknya supaya yang indeks yang udah ngacir ya tambah ngacir gitu kan. Oil makin turun, goldnya sama komoditis lainnya tuh bisa naik gitu. Ya kita sih hopefully emang udah mau cepet selesai lah ya, biar ya kita punya Porto juga lebih enak lah ya. Udah mau Piala Dunia, terus udah gitu si Piala Dunia di US kan kali ini kan. Terus Trump juga mau midterm election kan. Mungkin kalau gini terus bisa di-impeach dia. Iya benar-benar. Ya gitu. Sebenarnya bisa dibilang mungkin dia punya agenda sendiri juga kali. Iya, kayaknya sih emang dia punya agenda. Cuman kelihatannya ini udah ngeganggu rakyat banyak. Jadinya dia juga menurut gua ya, dia berpikir juga, ini kalau gini terus gue bisa di-impeach nih. Harusnya sih ada ya terlintas di pikiran dia ya gitu. Ya dia juga nggak bodoh lah ya. Iya, kita berharap gitu ya. Iya. Oke, tadi kalau Riko juga sempat menyebutkan hal yang menarik menurutku. Adalah indeks saham tuh udah mulai pada naik. Meanwhile, indeks saham Indonesia itu tuh nggak naik-naik. Bahkan ya turun terus lah. Kita lihat udah jebol 7.000, 6.000. Ditambah lagi rupiah kita melemah terus terhadap USD. Nah, Koriko sendiri ngeliat tuh kenapa sih bisa kejadian kayak bertubi-tubi tuh kenapa? Oke, jadi sebenarnya kalau ditanya akarnya banget itu karena oilnya naik bro. Karena oilnya naik, jadi di awal tahun kita punya budget fiskal itu udah mepet banget nih sama batas konstitusi lah ya kita ngomong, atau batas maksimumnya 3% dari GDP gitu. Itu udah mentok banget di setnya. Terus begitu kena external shock dari si minyak, pemerintah kan harus milih nih mau bemperin nggak gitu kan. Kalau dibemperin
lewat tuh dari si fiskalnya 3% tuh lewat pasti gitu. Nah, sekarang masalahnya adalah kita tidak mau mengalah. Kasarnya ada program yang harus dipotong supaya bumper ini masuk tapi budgetnya tetap 3%. Nggak mau nih, kita maunya bisa handle semua gitu kan. Makanya kan semua investor nanya, duit dari mana bos? Gitu kan. Nah, masalahnya duit dari mana ini yang bikin dari awal perangnya mulai sampai sekarang kita tuh nggak rebound. Sementara negara lain itu kan nge-adjust. Oke, cut anggaran ini, kita masukin anggaran ini. Jadi investor masih ngelihat, oh berarti negaranya punya satu strategi nih menghadapi external shock. Kita tuh terlihatnya seperti kurang siap gitu. Jadinya begitu kita ngeliat, wah ini lu janji debt to GDP 3% lewat apa segala macem, wah susah nih kayak gitu. Semuanya kan akhirnya buang barang. Akhirnya sell off di pasar obligasi, yieldnya naik, di pasar saham semuanya turun, rupiahnya juga keok gitu kan. Ini yang akhirnya bikin ya negara kita nggak ngikut sama negara-negara lain gitu. Ya makanya efeknya langsung ke pasar modal kita kena lah ya. Iya benar. Dan rupiahnya ikut melemah juga. Betul. Ya double kill. Oke. Tapi sebenarnya menurut Koriko apakah ada efek ke kehidupan sehari-hari? Maksudnya kita kesampingkan pelaku pasar lah, kan pasti kena. Nah, ibaratnya orang-orang nih yang untuk kehidupan sehari-hari kita bisa bilang ya mungkin orang desa yang nggak pakai dolar. Apakah emang terdampak tuh? Mungkin secara langsung enggak. Secara langsung makin transaksi mereka kan pakai rupiah gitu ya. Cuman yang harus disadarin, kita itu negara net importer. Net importer. Ya, artinya kita butuh banyak barang dari luar untuk kehidupan kita sehari-hari gitu kan. Nah, ini yang sebenarnya akan berdampak ke seluruh masyarakat Indonesia gitu. Mau di kota, mau di desa itu kan pasti pengaruh gitu. Contohnya adalah misalnya kalau seandainya minyak dunia naik, biasanya tuh pupuk naik gitu kan. Pupuk naik gitu. Kalau dia bilang masyarakat, tapi kan pupuknya disubsidi. Iya betul, cuman kan nanti akhir-akhirnya kalau pemerintahnya nalangin terus, semuanya drop, ya makanan nanti ujungnya naik, terus kayak kalau for extreme example kan kalau tahun 98 semuanya naik, itu ya kita nggak expect kayak 98 lah, cuman for extreme aja kalau kita ngelihat kalau semua harga naik, apakah itu kan pelemahan rupiah tuh kan? Betul. Apakah masyarakat desa waktu itu nggak merasakan? Kan merasakan juga gitu kan. Apakah harus sampai se-ekstrim itu baru bilang, ini masyarakat desa kena? Kan kayaknya nggak perlu ya. Jangan. Gitu. Tapi ya masyarakat desa kena, cuman mungkin impact-nya lebih kecil daripada kita yang di kota mungkin pernah sering keluar negeri, beli barang-barang dari kayak iPhone atau apa, itu pasti impact-nya kan lebih berasa. Cuman bukan artinya desa itu nggak berasa. Iya. Tadi Koriko juga bilang Indonesia itu negara net importer ya. Mungkin kayaknya beberapa bahan pokok kita juga masih import ya, kayak gandum dan lain-lain. Gandum, betul. Gandum kita impor. Kedelai juga. Kedelai impor. Banyak kita. Susu kita impor. Iya. Gitu kan. Jadi ya emang semua barang itu hampir net import kita. Gitu. Kecuali energi ya, batu bara sama CPO, nikel ya kita ekspor. Tapi kebanyakan sisanya impor. Gitu. Ya kita hopefully ya semoga dalam negeri kita juga bisa membaik lah ya. Kepercayaan investor juga mungkin saat ini juga lagi jelek juga kali. Iya, seperti itulah ya. Kayak kita tuh ibarat udah jatuh karena external shock, ketimpa tangga, nah diinjek-injek lagi. Diinjek-injek. Oke, iya menarik. Oke, Koriko, menarik banget. Cuman aku juga tertarik untuk bahas pengalaman Koriko pribadi sebagai ibaratnya analis dan juga ya founder dari sebuah komunitas juga. Aku dengar Koriko ini backgroundnya teknik sipil. Iya, betul. Teknik sipil, nggak ada hubungannya sama finance. Iya. Kok bisa nyemplung ke dunia finance atau mulai investasi itu gimana ceritanya? Jadi waktu itu sempat kerja jadi engineer di salah satu perusahaan konstruksi lah ya. Gitu kan. Terus long story short, mikir nih, kalau gaji doang kayaknya kurang cukup nih ya, gitu kan. Harus bisa memutar aset yang udah kita punya. Gitu. Dulu muternya di deposito, cuman kayaknya deposito nggak berasa nih, gitu kan. Nyoba lah, waktu itu nyoba ke obligasi, kayaknya masih kurang berasa nih, gitu kan. Coba ke saham, berasa nih, waktu itu kena bull market, terus kena bear market, habis. Boleh tahu nggak tahun berapa?
Itu tahun 2018. Marketnya nggak bullish banget, tapi kalau pegang certain stocks itu naik. Oke, 2018 ya. Iya, jadi kayak seolah-olah nih, oh gini gampang nih gitu kan. Terus pas kena bear market 2019 akhir, COVID susah. Sebelum COVID itu udah mulai ngap-ngapan tuh. Terus mutusin, udah deh nanti dulu. COVID pas nih di bawah kita ngambil lagi gitu kan. Terus dari situ mulai berasa kayak ternyata seru juga dunia ini gitu kan. Terus udah gitu juga emang mutusin waktu itu coba deh, karena waktu zaman dulu tuh nggak kayak sekarang ya. Sekarang komunitas gampang, terus nyari info gampang gitu kan. Zaman dulu sebelum COVID tuh cari info susah. Bahkan kita susah bedain ini sebenarnya info bener atau enggak gitu kan. Betul. Nah, akhirnya coba deh mau masuk ke industri ini tuh seperti apa. Dapurnya tuh kayak apa. Nah, akhirnya nyobalah masuk ke sekuritas. Nah, dari situ kenal lebih dalam tentang saham. Ya, akhirnya sampai sini. Gitu. Oke, menarik. Berarti saat kenal saham ini kan bisa dibilang Ko ini berarti investasi saham. Bukan fokusnya trading ya waktu itu berarti. Bukan. Kita lebih ke mungkin kalau dengar tuh pernah dengar position trade. Yang dia holding periodnya mungkin 9 bulan, 1 tahun, 2 tahun, tapi habis itu dilepas. Nggak panjang sepanjang yang nabung saham 10 tahun, 20 tahun, nggak nyampe segitu sih. Iya. Nah, tapi along the way selama belajar, gimana caranya Ko mulai belajar ngulik soal makro? Karena kan ya namanya makro itu ibaratnya hal yang susah juga. Orang yang ngajarin juga sampai saat ini masih jarang. Iya. Apakah emang karena kebetulan tuntutan pekerjaan, apa kayak wah ini kayak baca makro seru nih, ngaruh nih? Pertama driver gue itu selalu duit, bro. Ya, nggak salah. Jadi gue masuk ke industri ini juga bukan karena beberapa orang ada yang masuk ngelihat karena gaji analis gede apa. Driver gue bukannya gaji jadi selalu. Gue pengen ngerti aja gitu loh. Jadi drivernya itu. Nah di Indonesia gue lupa tahun berapa di satu titik gue sadar bahwa Indonesia itu negara komoditi. Dan komoditi itu sangat volatil gitu. Dan kalau bisa nangkep satu cycle komoditi aja itu boomnya kenceng, gitu. Kayak tahun 2022 itu boom komoditi pertama gue, dan itu gue berasa, wah gila ya bisa segininya gitu. Waktu itu gue baru mulai belajar, 2022 itu gue baru mulai belajar makro, baru mulai belajar komoditi gitu kan. Long story short, gue bilang pas kena komoditi itu, wah gimana caranya gue bisa nangkap cycle kedua, ketiga, keempat, kelima gue. Gitu. Dari situ gue bahwa ternyata komoditi itu sangat related dengan makroekonomi, geopolitik, dan macam-macam di luar Indonesia only atau fundamental only gitu loh. Di situ gue bilang, berarti gue harus belajar ini nih. Akhirnya gue ngertiin dari basicnya, sebenarnya apa sih yang dilihat dari makroekonomi gitu. Memang kalau tadi lu bilang belajarinnya susah, iya, karena banyak orang yang nanya gue gini, makro tuh ngambil datanya dari mana? Gue nggak tahu. Kadang-kadang gue lihat dari Twitter. Kadang-kadang gue ngeliat dari Instagram gitu, kayak lewat gitu kan. Tiba-tiba ada Trump nembak Iran lagi. Itu kan kadang-kadang kita ngeliat di Instagram juga gitu kan. Jadi makroekonomi itu scraping di data, tapi at the end bisa nggak kita dari data yang banyak itu kita tarik satu kesimpulan. Gitu. Berarti itu sebenarnya kayak game untuk connecting the dots kali. Yes, betul. Kayak puzzle, betul. Bener. Dan sekarang infonya ya, lah zaman dulu susah. Sekarang tuh ada sosial media di mana-mana yang udah berita banyak. Pintar-pintar kita kurasi aja berarti. Tapi gimana caranya kok kayak mulai kurasi nih? Ini benar. Ini kayak nggak perlu deh. Yang ini penting nih gitu. Yang pertama itu gue selalu memisahkan berita penting nggak penting dulu gitu kan. Karena kebanyakan data gitu ya, kebanyakan noise, kadang tuh kita jadi lupa sebenarnya tuh kita mau cari apa gitu. Jadi gue selalu menarik, gue mau tahu apa sih? Gue biasanya tuh mau tahu growth, hubungannya ke global growth, global economic growth gitu ya, dengan global liquidity. Intinya berita yang gue tarik ini ada hubungannya nggak kedua ini, gitu kan? Kalau seandainya ada, di sisi mana, gitu kan? Nah terus udah gitu, gue baru mulai mencari make sense nggak kalau dia melakukan ini, gitu. Kebanyakan orang yang gue lihat dia terlalu responsif terhadap satu berita, sedangkan makro itu kita nggak bisa ngelihat terlalu detail. Kita harus naikin view kita tuh jadi helikopter view gitu ya. Kayaknya kalau lu melakukan ini tuh sebenarnya noise gitu loh. Kayak Trump, dia ngancem-ngancem
mungkin kalau enggak dulu yang waktu gue sering-seringnya trading oil, Trump itu setiap kali bond yield dia naik ke 4,5%, 10 years-nya, dia tuh pasti mundur. Oh iya, ada pola-pola gitu. Iya kan, ada pola kayak gitu kan. Karena dia takut, dia tuh lagi masa refinancing bulan-bulan itu. Ya gue nggak tahu itu beneran takut atau enggak, cuman ekspektasi kita, gue liatin nih setiap 4,5 nih dia turun nih. Yeah. Jadi kalau bond yield udah 4,5, minyak di atas 100, coba yuk short gitu. Kadang salah, cuman majority benar gitu. Nah, kita kan ngeliatin pola-pola kayak gitu. Nggak bisa kalau kita ngeliat, oh Trump nyerang nih, berarti kita beli oil. Oh Trump mundur nih, kita short oil. Itu kebanyakan udah orang pintar banyak bro gitu kan. Betul. Kita kan harus at some point, chance atau odds gue buat menang di posisi ini itu sekian nih gitu. Jadi mau ambil posisi seberapa banyak. Jadi itu yang kebanyakan gue lihat dari makro, apa sih sebenarnya yang penting dan mana sih yang benar atau enggak gitu. Mana yang noise, mana yang ini memang benar-benar mempengaruhi dua ini. Ya. Kalau gue biasa ngeliat gitu. Oke, menarik. Berarti kan tadi, karena base-nya udah belajar makro juga, ya kan, dari investing, berarti Koriko kan juga tadi sudah sempat mention juga trading ke oil. Nah, itu gimana awal mulanya dari yang investasi saham ya? Kok nyemplung juga nih sekalian ke trading gold sama oil? Kan beda tuh. Iya. Jadi ini ceritanya agak lucu sih. Jadi karena base gue commodity, analis gitu kan. Ya karena belajar, akhirnya gue ngerti. Nah, gue tuh sering bercanda sama teman gue. Kalau dia bilang, wah gila nih oil bakal naik nih ke waktu itu awal-awal perang 100-200 gitu kan. Gue bilang, nggak mungkin. Gue bilang, lu nggak mungkin oil 200, itu demand destruction. Pak Purbaya juga ngomong, ya mungkin gue kan nggak di-publish kayak Pak Purbaya gitu kan. Setelah gue ngomong, Pak Purbaya juga ngomong, oil 200 itu demand destruction. Benar gue bilang, itu nggak mungkin 200. Jadi pas gue naik-naik itu gue sering bercanda kan sama temen gue, nggak mungkin gini gitu. Lu kenapa nggak main oil aja gitu? Lewat apa? Futures. Gue bilang, gue takut. Kenapa takut? Futures itu bisa margin call bro, gue bilang. Gitu. Jadi kalau gue let's say harga oil sekarang 110. Gue expect ini turun ke 90. Mungkin gue bener, tapi dia lewat 115 dulu gue mati, gue bilang. Gitu kan. Akhirnya diajarin lah, lu pakai begini caranya. Jadi dia bilang waktu itu, gini aja, kalau seandainya oil naik dari 110 ke 112, lu pasti salah dong tesis lu. Untuk saat itu salah dong gitu kan. Udah lu cut loss gitu. Bilang cut loss aja gitu. Nanti lu ambil posisi lagi, tapi pokoknya view lu ke bawah kan. Iya. Nah dari situ gue akhirnya mencoba gitu. Nyoba ya start small dulu lah ya, dengan uang yang rela gue hilang. Gue masukin, coba deh begini. Kalah gitu. Ternyata bener nih ada pola yang kayak 4,5% yield gitu-gitu kan. Nah itu akhirnya pola itu yang gue pakai di future sih sebenarnya gitu. Kalau gold naik, oil turun atau kebalikannya gitu kan. Jadi kalau gue punya view goldnya naik, oilnya short nih, gue pasang 2 posisi kadang gitu. Kebalikannya lah. Nah tapi along the way perjalanannya kan pasti bentuk penyesuaian kok. Untuk trading ya apalagi ini marketnya bukan spot lah, futures kan. Ada nggak sih penyesuaian style-nya gimana? Apakah ya along the way belajar atau gimana biasanya? Biasa on timing sama posisi ya jadinya ya. Jadi kalau di spot itu kan kita salah posisi sedikit nggak masalah sebenarnya ya. Paling rugi gitu. Kita view jangka panjang pun nggak masalah gitu. Cuman kalau di trading itu yang harus gue jadikan mindset adalah gue nggak peduli 1 bulan lagi, gue peduli besok atau lusa jadi berapa. Gitu kan. Jadi positioning itu penting. Kira-kira dengan view ini, misalnya reversal gitu ya, dengan view reversal ini kira-kira terjadinya kapan. Nah di situ main technical. Cuman bukan technical yang susah-susah kayak MACD terus ininya stokastik apa gimana, cuman pakai support resistance biasa aja. Misalnya di time horizon yang lebih kecil udah ngebentuk, kita mau short nih, time horizon lebih kecil udah ngebentuk short. Terus supportnya di mana, resistennya di mana, ya udah pasang di sini. Sebenarnya basic technicalnya tuh simple gitu aja sih, lebih bermain ke narasi di market gimana dan view kita jangka panjang gimana, sisanya gitu. Berarti mindset yang kau terapin untuk investasi itu ya lebih memang fokusnya long term. Trading ini emang short term ngejar gain aja berarti gitu ya. Jadi untungnya itu. Buat uang jajan nambah-nambah gitu kan lumayan lah ya. Jadi market turun kayak sekarang, ini ada untung dari sini masukin gitu kan. Tapi pernah nggak selama mulai trading
Oke, sebelum masuk situ mungkin aku mau nanya dulu. Pas mulai trading gold atau oil, itu pertama kali terjun pakai akun demo atau langsung real? Real, bro. Langsung real? Kalau dari dulu tuh gue nggak pernah pakai akun demo, karena menurut gue yang susah di market itu bukan masalah analisanya aja. Analisa mungkin kayak lu mau sejago apapun sama lah gitu. Tapi psikologinya itu yang beda kan. Gue pernah masuk satu aset jadinya kegedean, posisinya kegedean. Jadi digoyang itu gue nggak kuat gitu. Jadi di sini gue belajar pakai akun real nggak apa-apa, cuman malah gue suggest pakai akun real. Tapi porsinya itu jangan gede-gede, karena kita kan baru belajar. Gitu kan, start small dulu. Yang penting kalau kita hilang rela. Kalau udah ngerti baru porsinya digedein. Gitu. Berarti cara ngakalinya bisa dibilang awalnya stresnya kecilin dulu. Iya, kalau gue akan selalu begitu. Kasarnya yang berani hilang semua deh gitu. Let's say kalau berani hilang 10 juta ya lu masukin aja 10 juta dulu. Jangan berani hilang 10 juta masuk 100 juta. Mungkin duit kita kuat. Jantung mungkin nggak kuat gitu kan. Kesehatan nih ya. Iya. Itu yang bahaya yang mungkin sebenarnya bukan di futures doang ya. I think di semua financial market kayak gitu sih. Tadi Koriko juga mention soal psikologi kan. Berarti menurut Koriko psikologi itu sepenting itu di market? Ya menurut gue yang paling penting justru itu, bro. Itu paling penting. Psikologi. Ya mungkin kalau dulu gue pernah dikasih wejangan lah ya sama fund manager yang lebih senior gitu. Bro, kita di financial market itu tuh nggak bisa fix kayak ilmu alam. Nggak bisa fix ilmu alam. Kayak ilmu alam itu kan kayak 1 tambah 1 2. Gue basic engineer kayak kalau bikin bangunan kolomnya, tiangnya tuh harus bedanya 4 meter tuh sekian gitu kan. Itu kan udah fix gitu kan. Di financial market tuh nggak bisa gitu. Pasti ada suatu uncertainty yang even kita udah yakin banget itu bener, tiba-tiba jadi salah. Gitu kan. Nah, kalau dia bilang, gue selalu menerapkan prinsip kayak gue main poker. Mungkin gue pegang kartu bagus nih di tangan. Tapi gue nggak tahu kartu yang kebuka nanti bakalan apa. Jadi gue harus selalu siap. Ketika gue salah, gue harus ready to fold. Tapi jangan sampai uang yang gue masukin, gue dorong ke meja, itu terlalu besar sampai gue nggak berani fold. Kayak gitu. Di situ gue langsung inget-inget. Terus gue baca beberapa buku juga, ternyata banyak juga yang memperlakukan kayak gitu. Fund manager luar gitu kan. Buku-buku itu. Oh iya, berarti memang kita ini harus punya certain degree bahwa what if gue salah. Gitu. It's a probability game gitu. Itu nggak pernah 0 atau 1, tapi selalu ada di antaranya kan. Ini yang mungkin membantu juga ketika gue crossing ke aset lain gitu ya. Iya, dan sebenarnya Koriko setuju nggak sama statement orang tuh ada yang bilang juga, katanya kalau di market ya itu benar-benar kalau kita di market ya selamanya belajar terus. Nggak ada tuh saklek kayak lu udah merasa pinter bakal ilmunya kepake terus, kayak nggak bisa ya. Nggak bisa. Susah ya? Nggak bakal bisa. Even gue punya beberapa senior, udah puluhan tahun di market, mereka brainstorming gitu loh. Masih brainstorming, karena dunia ini selalu ada yang baru. Dan kita nggak mungkin nyerap semua itu dengan langsung ngerti dalam beberapa jam atau beberapa hari, itu kan nggak mungkin. Pasti ada yang beberapa orang gitu kayak, tapi gue baca yang bagian ini loh, dokumen beratus-ratus halaman gitu kan. Lu baca? Oh iya, gue belum baca. Ya, itu kan diskusi lagi. Begitu juga dengan kebijakan suatu negara, pasti ada yang baru. Itu kan kita belajar terus. Jadi nggak mungkin kalau kita nggak belajar, nggak mungkin kalau kita cuman sendiri banget gitu ya. Nggak ada teman buat brainstorming. Menurut gue gitu sih. Oh menarik. Berarti di Koriko pun juga masih menerapkan belajar, dan belajarnya perlu temen justru ya, untuk belajar. Iya kan. Kayak yang tadi gue bilang, bro. Dokumen ratusan prospektus gitu. Kalau di saham ya misalnya. Prospektus keluar 200 halaman. Keluarnya jam 11 malam. Jam 9 kita harus tahu kita mau ngapain. Mau nggak tidur juga nggak kebaca tuh semua kan. Akhirnya kita kan punya teman-teman. Menurut gue hasilnya gini. Menurut lu gimana? Gini. Diskusi. Akhirnya, kita ketemu gambaran yang lebih lengkap. Gitu kan. Nah ini yang, gue rasa sebenarnya dilakukan oleh semua orang. Gitu. Itu yang gue yakin banget nggak ada satu orang pun yang benar-benar bisa memahamin seluruh market. Kita ngomong the whole financial market ya, sendiri. Gitu. Tanpa, kayak gini mah gue udah pernah lewatin. Nggak mungkin, ini pasti ada yang baru gitu. Itu sih. Iya, dan itu mungkin ya itu juga bisa dibilang
pentingnya peran sebuah community kali yang sehat kali. Iya. Yang bisa saling diskusi, saling tukar informasi gitu kan. Oke kok, ini aku mau bahas sedikit lah. Kan kebetulan Koriko juga punya community. Nah biasa di orang-orang community ada nggak sih masalah yang kayak paling sering mereka hadapin itu biasa apa sih kok? Yang sering diceritain apakah memang loss atau enggak karena mungkin ikut-ikutan sinyal orang akhirnya loss juga atau gimana sih biasanya kalau para retail ini? Kalau retail ini ya kembali lagi mungkin kalau yang baru psikologi ya. Psikologi lagi balik lagi. Balik lagi psikologi karena ketika market naik, rally itu kebanyakan all in kan. Yeah. Jadi kalau marketnya turun banyak yang nggak siap juga. Gitu. Terus yang kedua dari sisi knowledge mungkin masih banyak yang belajar gitu kan. Jadi mungkin basicnya pun mereka belum paham gitu kan. Jadi mereka memang kalau ini tuh artinya apa? Kalau seandainya ada kebijakan ini artinya apa? Mereka masih bingung gitu kan. Ya wajar kan namanya orang berproses gitu ya. Gitu. Yang paling itu sih paling sering sih itu. Sama satu lagi adalah karena terlalu banyak noise ya. Kalau sekarang, kalau zaman 2020 ke bawah itu noise susah, malah kita nyari info susah, sekarang tuh banyak noise. Satu berita yang sama diinterpretasikan berbeda oleh beberapa orang di sosial media, influencer-influencer gitu kan. Tanpa dia sebenarnya tahu persis gitu. Mungkin kayak prospektus baru keluar, tiba-tiba 5 menit udah ada yang ngebahas. Gue bilang, tahu dari mana lu? Gitu kan. Tahu dari mana lu? Emang lu bisa secepat itu bacanya kan gitu kan. Nah itu yang mereka tuh akhirnya bingung. Loh tapi kata si A begini, kata si B begini, kata si C begini. Yang benar yang mana gitu loh. Jadi itu yang banyak menjadi masalah ya buat retail investor, terutama yang baru-baru belajar sih. Tuh. Ya berarti bisa dibilang zaman sekarang ini ya ada advantage-nya punya sosial media yang luas, tapi ada disadvantage-nya juga ya. Iya, terlalu noise-nya itu ya. Iya, noise-nya itu yang malah kalau dulu kita nggak tahu, sekarang tuh lebih bahaya karena bisa misleading kan. Iya kan? Kalau tadinya harusnya kita ke kanan, dia bilang, tapi ini harusnya kita ke kiri nih. Itu salahnya 2 kali kan. Gitu. Menarik. Tapi aku mau nambah juga, zaman sekarang kan juga ada AI nih. Orang udah bisa analisa saham pakai AI. Nah, menurut Koriko itu gimana? Apa membantu juga? Apa tergantung balik lagi ke orang yang ngeprom? AI itu sangat membantu. Gitu, buat kita yang paham. Lagi-lagi makroekonomi itu kan scraping kan? Iya, betul. Kita tarik, tapi kita mau tahu apa? AI kan coba analisa ini. Lu mau analisa dari sisi apanya kan gitu kan? Kita harus tahu dong apa yang mau kita analisa. Misalnya ini apa dampaknya terhadap misalnya EPS, apa dampaknya terhadap makroekonomi, apa misalnya terhadap fiskal suatu negara. Iya. Gitu kan. Masalahnya kita ngerti nggak tuh ada barang namanya fiskal, ada barang namanya EPS. Kan nggak semua orang tahu itu. Yang jadi masalah adalah kalau orangnya nge-prompt tapi dia nggak tahu sebenarnya, coba analisa dong. Analisa apa bos? AI kan juga gitu. AI juga bingung. Iya kan? Gitu. Jadi basic knowledge-nya itu emang kita harus tahu. Ya. Berarti si orangnya pun sebelum pakai AI ya belajar dulu basicnya. Biar AI-nya tuh perpanjangan tangan ya bisa dibilang. Iya benar. Kalau gue tuh selalu bilangnya gini. Jadi kalau di analis ada namanya research associate. Ini yang gue suruh nih kayak tolong dong bikinin gue tabel apa misalnya supply demand minyak global gitu kan. Nah itu pakai AI itu kita punya research associate sendiri. Gitu. Tapi kalau lu nggak tahu associate lu mau suruh apa, ya dia juga pasti pelangap-pelongo kan, ngapain gitu kan. AI kurang lebih kayak gitu sih. Ngerti dan ya kita terbantu lah ya. Betul. Tapi aku pengen tahu sih kayak di keadaan makro dan mikro yang seperti ini, komposisi portofolio seorang Koko ini gimana saat ini? Kalau gua pasti majority ada di saham Indonesia. Masih di saham Indonesia. Pasti karena ini pasar yang paling gua paham. Jadi bagaimanapun semenarik apapun ya kalau gua bilang aset di luar, pasti majority aset gua ada di sini karena ini pasar yang paling gua pahamin. Gitu. Gua paling bisa ikutin. Nah, sisanya itu tersebar mungkin sesuai dengan porsinya masing-masing ya. Kayak futures itu mungkin yang paling kecil karena paling berisiko. Gitu. Gue ada main di commodity, di silver gitu kan. Silvernya pun sebenarnya pakai ETF sih. Gitu. Beli ETF silver karena spreadnya lebih kecil gitu kan. Terus ada juga sebagian cash masih. Masih. Terus ada juga dalam bentuk gold bar sengaja karena
Ini kalau ada apa-apa nih, ini safe haven nih gitu kan. Kalau semuanya dalam bentuk cash, cair masuk sini semua, Bahaya. tiba-tiba hilang kan, bahaya juga, dapur nggak ngebul gitu kan. Iya. Terus ada juga dalam bentuk indeks S&P. Oh, invest juga di sana. Invest juga di sana gitu. Sekarang kita ngeliat S&P lagi bagus ya kita ikut gitu. Cuman porsinya balik lagi paling besar pasti di Indonesia gitu. Oke, menarik. Berarti Koriko ini juga ada exposure ke indeks Amerika ya? S&P dan Ada. ETF-nya pun kan itu kan barang produk barang Amerika ya sebenarnya. Betul. Berarti udah dapat untung dari dolar ini ya? Ya, kurang lebih ya. Oke, menarik. Terus salah satu strategi diversifikasi kali ya? Iya, diversifikasi lah pasti kan kita perlu ya kecil-kecil kalau dikumpulin kan lumayan ya. Iya. Gitu. Kalau kripto ada juga nggak kripto? Oh, kripto ada juga. Ada juga? Tapi Bitcoin. Nggak, only ya? Gue nggak bisa ngeliatin the whole market, the whole system. Jadi nggak tahu nih kalau altcoin mana yang lagi bagus. Nggak sempat ngikutin. Jadi ya udah ngambil Bitcoinnya aja, mother of kriptonya kan gitu. Ya, aku nggak expect nih Koriko ternyata punya Bitcoin. punya juga. Oke, udah koleksi lama juga berarti. Sebenarnya baru. Jadi waktu itu ngelihat kayaknya nih Bitcoin the bottom nih. Terus ngecek orang 66.000 waktu itu. Nah, gue baru masuk tuh. Terus udah diemin aja sampai sekarang. Lagi profit. Lagi profit. Tuh. Pokoknya ada opportunity apa masuk ya? Masuk aja kita, masuk. Yang penting kan tadi psikologis terjaga kan. Betul. Gitu. Oh, porsinya. Iya, betul, porsinya. Porsinya harus diatur. Jangan sampai kayak yang gue bilang pertama tadi, masuk satu aset itu altcoin anyway. Altcoin ya, oke. Altcoin yang mungkin banyak bikin orang kaya dan banyak yang bikin orang jatuh miskin gitu kan. Gue loss, tapi ya untungnya nggak jatuh miskin sih gitu. Iya, cuman porsi mungkin waktu itu kegedean. Porsinya kegedean, jadi jantung nggak kuat. Gitu. Iya, bahaya lah ya. Iya. Oke, menarik. Nah, tapi misalnya kalau Koko dimintain tips nih untuk orang yang ya let's say baru nyemplung lah, baik investor atau trader. Sebenarnya skill apa yang perlu mereka butuhin tadi sebenarnya? Yang perlu mereka siapin nih sebelum terjun ke market? Yang pasti tuh harus psikologi, bro. Psikologi. Iya, yang paling penting itu buat kita benar-benar paham. Itu sebenarnya kita harus nyemplung langsung. Jadi gue bukannya gue against demo account ya. Tapi menurut gue selalu ini short nanti ininya kayak gini, pencetnya UI UX-nya lah gitu ya. Ngerti? Harus nyemplungin duit. Kalau menurut gua gitu. Kenapa? Karena dengan loss kita belajar. Gitu. Gua loss mungkin loss 10 juta, 5 juta, tapi gue jadi belajar di forex gitu. Awalnya gue masuk kecil kok gitu kan. Loss 10 juta, gini rasanya loss. Kenapa ya? Kan kita belajar. Mungkin hal yang paling bikin gue paling sering belajar itu adalah loss. Gue jarang belajar dari keuntungan karena biasanya udah happy, ya gue benar gitu kan. Tapi belajar dari loss itu malah lebih sering kalau gue. Oke. Mungkin bisa dibilang juga kalau orang udah masukin duit real, ya mau nggak mau orang itu kan akan bawa hatinya ke sana nggak sih? Iya. Itu dulu kayaknya di Alkitab ya atau di mana. Pokoknya teman gue sering ngomong di mana uangmu berada di situ hatimu berada katanya. Itu bener kode. Iya kan Alkitab kayaknya atau apa? Iya kan. Iya bener. Ya teman gue dulu suka ngomong gitu dan gue bilang, iya benar sih. Kalau nggak ada duitnya bang, demo account gitu kan, loss. Ya udah. Kita mungkin nggak ada niatan buat belajar gitu. Begitu juga kalau duitnya yang kita masukin kekecilan. Gue masukin 1 juta, 2 juta hilang. Ya udah. Jatuhnya nggak belajar apa-apa juga. Nggak belajar juga. Kita nggak ada gregetnya buat kok gue bisa loss gitu. Iya. Setuju kalau itu ya. Itu porsinya harus kita pasin dengan the whole financial kita sih. Iya. Setuju sih. Dan sebenarnya ada yang bilang juga kok, apakah sebagai trader atau investor, let's say kita udah untung. Let's say untung, wah kita udah beggar nih, let's say udah dapat untung 100%. Perlu nggak sih dia set itu kayak, oke, this is enough for me, ya gue TP. Karena kan banyak orang kayak, game bisa naik deh. Padahal target levelnya itu udah kecapai. Oke, menurut gue yang paling penting itu adalah ketika lu masuk, lu harusnya tahu apa yang bakal bikin lu exit gitu. Trigger apa yang bikin lu exit gitu ya. Exit plan-nya udah ada di awal berarti. Iya. Gue selalu bilang gini, kalau ke teman-teman member samber kelas gitu ya misalnya, gue bilang gini, tesis lu buat masuk apa? Keluarlah ketika antitesisnya terjadi. Gitu. Jangan sampai misalnya masuk karena fundamental, keluar karena technical. Atau kebalikannya yang lebih bahaya kan. Yang paling sering tuh gini, masuk karena uptrend. Pas downtrend dia bilang, kayaknya fundamentalnya bagus juga. Lah, nyangkut dong kan. Itu yang bahaya. Jadi ketika lu masuk karena fundamental,
ya udah, oh kayaknya udah cukup nih, udah apa namanya nyampe TP, ya udah jual karena fundamental udah nyampe TP. Oke. Atau kalau kita main makro, kita expect penurunan suku bunga, udah di-cut, jangan ngomong kayaknya besok masih di-cut lagi deh, kayaknya besok di-cut lagi deh. Lo expect cut 3 kali, ya udah 3 kali lo at least modal ambil dulu. Baru riding the market misalnya. Jangan maruk gitulah. Kalau maruk itu awal dari segala kehancuran di financial market ya menurut gue. Jangan maruk lah ya. Iya. Oke, berarti tahu exit plan di awal ya. Yes, betul. Ternyata separah itu kok ya. Maksudnya kayak kadang kan banyak orang ya masuk, let's say masuk pakai analisa broker summary, keluar pakai fundamental, salah juga berarti. Itu bahaya itu. Jangan ya. Biasanya kalau masuk karena broker summary kan jangka pendek ya. Jadi spreadnya mungkin 5%, 10% gitu ya, atau mentok 20% gitu kan. Kita main fundamental, swingnya itu bisa 30%, 50%. Jadi naik 5%, tapi kalau 30% ditahan. Kapan cuannya bos? Gitu kan. Itu bahaya. Iya. Jadi tahu alasan ya dari awal masuk kenapa, keluar kenapa kok ya. Iya, itu yang paling penting. Menarik. Paling terakhir kok. Ini kan market banyak uncertainty ya. Ya balik di tahun inilah mungkin kita bisa bilang tahun ini tahun yang cukup berat untuk para investor dan trader lah. Setuju. Ada nggak sih saran untuk mereka yang apa ya ini semualah baik yang udah terjun, belum terjun, pemula, ini kan market seperti ini. Cara menghadapi gimana? Biar tetap waras lah. Oke. Mungkin yang bikin gue waras adalah gue tuh selalu ngelihat secara helikopter view, bro. Helikopter view ya. Jadi gue nggak mau terlalu detail. Kalau trader dia kan lebih lihatnya lebih detail ya. Kayak broker summary-nya gimana, terus technical-nya gimana gitu ya. Kalau investor gitu ya, ya mungkin part of gue juga gitu ya. Gue selalu ngeliatnya dalam view yang lebih besar. Kira-kira ini jangka panjangnya gimana sih? Oke. Kayak tadi contohnya Donald Trump tentang oil gitu kan. Kira-kira kalau Donald Trump kayak gini terus, impact-nya ke dia sendiri tuh apa sih? Kira-kira dengan sifatnya Donald Trump yang kayak gitu, dia rela nggak losing something yang kita expect? Kayak misalnya tadi di-impeach gitu. Kira-kira dia siap nggak kalau dia tuh harus di-impeach karena ngajakin Iran nih perang terus? Gitu. Kayaknya enggak nih gitu kan. Oh lu mau serang, besok juga lu mundur gitu. Jadi waktu swing itu, nah enaknya spot mungkin adalah ketika dia swing itu kita nggak keluar kan. Kalau futures kan keluar kan. Nah itu, jadi ketika swing itu kita siap ngadapinnya gitu. Tapi ya kalau futures pastinya ya harus lebih merhatiin detail. Gitu sih. Mungkin kalau yang gua lakukan karena gua melihat garis besarnya itu sih. Oke, berarti ya kalau di market gini jangan go too much into detail kali. Kita mungkin lihat view garis besarnya lah. Ini arahnya mau kemana kali. Iya, mungkin kalau gue lihat gitu ya, harus walaupun kita trader misalnya gitu ya. Kita mau go into the detail, tapi sebelumnya kita ngeliat dulu nih secara helicopter view. Ini kayaknya masih begini deh, baru nanti go into the detail. Iya, setuju, menarik sih. Dan ya kalau bilang kayak contoh kita pakai contoh Trump lah. Ya dia kan nggak mungkin melakukan sesuatu yang mau merugikan dia juga sih harusnya. Iya, seharusnya ya. Kita kan seharusnya nih, tapi kan kita belum tahu nih. Gue kalau bercanda sama teman-teman member saham berkelas ada lagi nih. Gue betting Trump sih nggak berani. Iya. Cuman kan taunya dia sedeng, nggak ada yang tahu kan gitu. Betul. Tapi at least odds-nya seharusnya kalau orang normal bilangnya ya harusnya Trump nggak berani. Gitu. Ya namanya kan di dunia finance juga ada game of probability kali. Iya betul, karena kita at the end ekonomi berhubungan dengan policy. Policy itu diciptakan oleh manusia kan. Yes, setuju. Kita nggak bisa menebak pikiran manusia ini. Kita cuma mikir kayak odds-nya seberapa besar ketika gue ber-expect Trump itu seperti ini. Gitu kan. Ya kadang kan keputusan suku bunga juga dipengaruhi oleh manusia. Iya, politik juga kan penting sebenarnya. Ada politik juga. Iya kan, di dalam satu ekonomi pasti ada politik. Iya. Yang mungkin itu di luar dari konteks textbook-nya gitu kan. Betul. Nah, itu juga kita pertimbangkan. Ya banyak faktor lah ya. Iya, betul. Oke kok. Nah, sebelum kita tutup nih, mungkin kalau teman-teman Valguri yang pengen kenal Riko lebih jauh atau mau kenal community-nya boleh di mana kok sosmed? Oke, jadi kalau buat teman-teman yang mau kenalan gitu ya, kita bisa follow-followan di Instagram gitu atau YouTube atau TikTok di @henrikogani, disambung semua. Ya, tapi gue paling aktif di Instagram sih gitu. Atau kalau mau join community bisa juga di Instagram @sahamberkelas gitu. Oke.
Kalau mau nanya langsung boleh ya, DM aja. DM aja. Okay. Kalau pertanyaannya bukan yang aneh-aneh, biasanya gue jawab. Ingat teman-temannya jangan aneh. Oke, so teman-teman thank you waktunya. Kita hari ini udah bahas semua dari makro sampai mikro ya ke Indonesia. Hopefully video ini yang kita buat, tapi ini semua disclaimer on, ini berdasarkan pengalaman pribadi dan semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan sampai jumpa lagi di COD Podcast berikutnya. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.